Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia mulai menurun secara signifikan sejak Februari hingga Maret 2021 ini. Walaupun demikian, ini bukan berarti pandemi akan segera berakhir. Di podcast ini, saya, Kiko, mengajak Anda menyimak bagaimana Fima Inabui bersama Forum Akademia NTT merintis berdirinya Laboratorium Biomolekular. Indonesia sempat mencapai 1 juta total jumlah kasus pada 26 Januari 2021 silam. Dan bahkan masuk dalam 20 besar negara di dunia dengan jumlah kasus positif COVID-19 terbanyak. Data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada Senin 1 Maret 2021 menunjukkan ada 1.341.314.000 orang yang terinfeksi virus corona. Dan sampai pertengahan Maret ini masih ada penambahan sekitar 5.000 sampai 7.000 kasus per hari. Informasi ini dapat kita ketahui karena ada screening yang dilakukan. Kita mengenalnya dengan tes PCR. Pandemi COVID-19 membuka mata kita akan satu lagi kebutuhan yang wajib ada di setiap daerah di seluruh Indonesia. Laboratorium biomolekular. Riset yang terinovasi dapat dilakukan melalui laboratorium ini. Tapi, mengapa kita perlu menghadirkan riset yang terinovasi di kawasan timur Indonesia? Khususnya untuk menghadapi penyakit menular endemik. Seberapa siap kita di Indonesia Timur dalam menghadapi pandemi-pandemi di masa mendatang? Kalau kita mengikuti banyak percakapan, diskusi, dan jurnal-jurnal ilmiah yang membahas mengenai perkembangan pandemi, bisa kita lihat bahwa semakin banyak ahli-ahli memprediksi bahwa COVID ini hanya salah satu dari sekian pandemi yang akan muncul di tahun-tahun mendatang. Seiring dengan perkembangan gaya hidup manusia ya, kita makin banyak mengkonsumsi sesuatu yang sebenarnya bukan menjadi makanan yang kita biasanya konsumsi. Hal-hal itu membuat banyak sekali terjadi perubahan-perubahan di alam sehingga mendekatkan kita kepada virus-virus asing yang tadinya bukan menjadi penyakit pada manusia. Nah, inilah mengapa kita perlu menyiapkan diri, mengantisipasi agar untuk menghadapi ancaman pandemi global yang berikut ini, kita memiliki alat ukur, alat tes, laboratorium yang pada dasarnya menjadi ketahanan kita untuk menghadapi pandemi-pandemi tersebut. Apa yang dikerjakan oleh Fima Inabui dan kawan-kawan Forum Akademia Nusa Tenggara Timur sebagai tanggap COVID-19 yang kemudian berkembang menjadi upaya mendorong berdirinya Laboratorium Biomolekular ini? Forum Akademia NTT, nah ini adalah kami bergerak bersama untuk mengadakan Laboratorium Biomolekuler di NTT. Gerakan ini kami mulai sejak tanggal 1 Mei 2020. Forum Akademia, sedikit mengenai Forum Akademia sendiri dalam gerakannya untuk menangani COVID itu mereka sudah diawali bahkan sejak awal pandemi Maret untuk melakukan berbagai inovasi, di antaranya bilik untuk sterilisasi, kemudian melakukan hal-hal sosialisasi untuk masyarakat, pembagian masker, membantu untuk pertama kali mengadakan buku panduan untuk menangani COVID di NTT. Jadi gerakan ini sudah dimulai awal sejak pandemi berlangsung. Nah, khususnya untuk laboratorium ini kami awali sejak bulan Mei. Di situ kami melakukan banyak sekali audiensi ke pemerintah provinsi, ke dinas kesehatan, dan berbagai instansi terkait yang kami harapkan bisa berjejaring bekerja sama untuk bisa mengadakan suatu fasilitas tes untuk COVID-19. Apa saja yang dibutuhkan bagi daerah lain di kawasan timur Indonesia untuk membangun laboratorium biomolekular? Apakah laboratorium ini dapat juga direplikasi di daerah lain di Indonesia Timur, mengingat dana yang dibutuhkan untuk membangun laboratorium ini juga sangat besar? Dana itu memang itu ya urat nadinya, maksudnya pasti dibutuhkan dananya besar, tetapi itu bukan pemula, artinya
bagi saya pemulanya harus ada inisiatif dulu. Inisiatif yang khususnya muncul dari orang-orang kita nih yang sesudah sekolah mau kembali untuk mengembangkan keilmuan dia sekarang saat ini kan banyak sekali ya ilmu-ilmu yang memang cutting edge, yang memang sangat dibutuhkan material, ilmu nanoteknologi, teknik fisika dan sebagainya macamnya yang memang berkaitan dengan perkembangan terakhir yang berkaitan dengan perkembangan sains. Nah, itu harus ada kesediaan untuk mau kembali ke tempat yang mungkin secara fasilitas tidak mendukung. Yang kedua, kerjasama multidisiplin. Nah, di sini orang dengan kemampuan teknis yang baik juga tidak mungkin bergerak kalau tidak ada kendaraannya, kaki-kakinya untuk bagaimana bisa mewujudkan sesuatu yang sekompleks pandemi COVID-19 ini kan suatu masalah multidimensi. Nah, ini pendekatannya memang sudah saatnya harus pendekatan multidisiplin. Artinya di sini misalnya di tim kami itu saya banyak belajar juga teman-teman yang bidangnya di bagian komunikasi publik, komunikasi dengan pemerintah, jurnalis, orang-orang yang bisa lebih terbiasa mengkomunikasikan ide itu kepada pihak-pihak instansi pemerintah. Jadi kita banyak sekali di tim ini didukung oleh orang-orang tersebut dan di sini memberikan masukan dalam arti bagaimana strategi kita untuk mengaudiensikan ide ini kepada pihak terkait. Jadi itu satu, ada inisiatif, dua, ada dukungan multidisiplin dari berbagai pihak dan ini memang ada di dalam Forum Akademia NTT. Itulah tadi Fima Inabui, inisiator laboratorium biomolekular pertama di Nusa Tenggara Timur. Semoga ini menjadi awal dari lebih banyak lagi laboratorium biomolekular di kawasan timur Indonesia. Podcast Baswara akan hadir dengan cerita keren lainnya yang kami persembahkan dari kawasan timur Indonesia khusus untuk Anda.